Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan lagi oleh Allah, masih diberi kesehatan untuk berjumpa lagi. Kita berjumpa hari ini di jam pelajaran bahasa Madura. Sebelum masuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah dan apapun yang kita dapatkan ilmu hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, materi kita kali ini yaitu tentang mengidentifikasi teks puisi modern berdasarkan tema Sebede nang pengaturan itu indahnya kebersamaan. Ustazah harap setelah mempelajari materi ini kalian bisa mengetahui, bisa ngawuni tentang cema-cema puisi Madura tor sifat-sifatna puisi Madura Kak Dinto. Macam-macam puisi Madura Kak Dinto berdua. Di nomor hitung puisi kona, artinya puisi lama. Yang nomor 2 yaitu puisi modern. Dini sifat-sifat puisi kona ingki Kak Dinto. Nomor hitung asmana sing aran tak kocaaki. Maksudnya nama pengarangnya tidak disebutkan. Nomor 2 banyakna piri ampon tantuaki. Banyaknya baris dalam setiap bait itu sudah ditentukan. Biasanya itu setiap baitnya itu ada 4 baris. Nomor 3 agentuk rima. Kenapa maksud rima? Rima ingki Kak Dinto kecap ulang dalam setong pataan degen atau kata atau suku kata yang diulang dalam satu bait. Biasanya dalam puisi itu kata akhirnya itu hampir mirip. Misalnya kamu, itu pasti baris di bawahnya mu, terus mu. Nah itu namanya agentuk rima. Nomor 4 kuru suara. Maksudnya kuru suara biasanya itu disebut dengan saja. Saja artinya persamaan bunyi yang terdapat pada kalimat dalam setiap bait. Itu biasanya sajanya AB atau BB. Artinya di setiap akhir baris itu, kalau di baris pertama A, di baris kedua B, baris ketiga itu A lagi. A sama 3 itu sama biasanya. 2 sama 4 itu sama. Itu namanya kuru suara atau saja. Kemudian yang kelima, pataan degen. Pataan degen itu bait ya. Dalam setiap puisi itu ada berapa bait gitu. Itu namanya pataan degen. Tining cema-cema puisi kona ingki Kak Dinto. 1 pantun, 2 syair, 3 gurindam, 4 kecung. Karena yang akan kita pelajari, tema kita sekarang adalah mengidentifikasi puisi modern, maka Ustazah tidak akan membahas lebih jauh tentang puisi kona. Kita membahas saja tentang puisi modern. Ini sifat-sifat puisi modern ingki Kak Dinto. Nomor 1 asmana sing aran ampun disebutaki. Nama pengarangnya sudah disebutkan. Pengarang puisi tersebut siapa sudah disebutkan, tidak seperti puisi lama. Nomor 2 banyakna piri tae tantowaki. Tidak seperti dalam puisi lama.
Kalau dalam puisi lama, dalam setiap bait puisi itu, barisnya itu sudah ditentukan. Misalnya ada 4 baris. Tapi kalau dalam puisi modern itu bebas, berapapun itu. Nomor 3, kuru suara torpataan deken ampon tak teti pantuman pole. Sajak atau berapa bait pun dalam puisi itu sudah tidak ditentukan lagi. Guru suara artinya sajak. Sajaknya apa? AB misalnya, bunyi akhirnya itu loh maksudnya. Itu sudah tidak ditentukan lagi. Dan baitnya dalam satu puisi itu juga sudah tidak ditentukan. Jadi puisi modern itu lebih bebas daripada puisi lama, tidak terikat. Tining macam-macam puisi modern, iki Kak Dinto berpetok. Nomor setung, puisi caretah atau balada. Puisi carita Kak Dinto, esena yaitu tentang cerita zaman dahulu atau cerita rakyat. Itu isinya dari puisi carita. Nomor 2, puisi pujian. Ini Kak Dinto, puisi seaise pujian dak ka Allah Subhanahu wa taala. Dak ka pahlawan negara atau kepada puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puisi pujian. Yang nomor 3, nomor telok, puisi parsemon atau satire. Puisi seaise sindiran. Seaise sindiran dak ka orang seandi pangkat. Contohnya dak ka presiden, bupati, gubernur atau siapa orang yang berkuasa. Nah, itu isinya dari puisi parsemon. Isinya adalah sindiran. Nomor 4, puisi rataben atau elegi. Nah, isi dari puisi rataben ini menggambarkan hati yang lagi susah atau lagi galau. Lagi sosa, atese galau. Biasanya isinya itu tentang hal-hal yang sedih. Nah, itu namanya puisi rataben. Nomor 5, puisi kasmaran atau taresna. Ya, isinya tentang carita orang laki taresna atau otabah senang dek orang bini, otabah tabalika. Itu isi cerita puisi kasmaran. Nomor 6, puisi pantuman. Puisi seaise pantuman pedoman kehidupan. Misalnya puisi yang berisi nasihat-nasihat baik yang sekiranya kita bisa ikuti dan kita bisa laksanakan agar kita lebih baik. Itu namanya puisi pantuman. Isinya adalah nasihat-nasihat yang baik. Yang nomor 7, yang terakhir, puisi pujian seagentuk parotangen. Nah, yang terakhir ini isi puisinya itu tentang rasa terima kasih kita kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Contohnya kepada guru, kepada orang tua. Nah, itu namanya puisi pujian seagentuk parotangen. Otabe sebut juga kalaban ode. Inilah 7 macam dari puisi modern. Anak-anakku sekalian, inilah pelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan Ustazah bisa membuat kalian paham, bisa membuat kalian mengerti, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Apabila ada yang tidak paham atau belum mengerti dengan penjelasan Ustazah, bisa langsung japri Ustazah ya. Semoga kita berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.